nggak nyambung. Jadi meskipun since itu bisa, secara ingat since itu kan preposisi ya. Nah, saya jelaskan dulu. Since itu adalah preposisi. Ingat teman-teman. Mulai deh. Irritating effect itu sama dengan ini. Ya. Jadi since itu adalah preposisi, gitu ya. Since itu adalah preposisi. Oke. Nah, kemudian preposisi itu bisa diikuti oleh kata benda, ya. Oleh kata benda. Oke. Bisa diikuti oleh kata benda. Nah, efek itu ya, efek yang tadi barusan kita ini, efek. Nah, dia itu adalah kata benda. Betul ya. Since it's irritating effect. Nah, perhatikan irritating effect itu hanya sebagai penjelas, oke. Irritating. Perhatikan teman-teman ya. Jadi si irritating effect ini bukan kata kerja dia, ya. Jadi ingat, tidak semua verb ing, perhatikan ya. Tidak semua verb ing itu bisa diidentifikasi sebagai kata kerja. Ya. Nah, kalau ada verb ing berada sebelum kata benda, efek ini salah satunya, maka biasanya dia itu adalah penjelas bagi kata benda itu. Oke? Oke, nah itu disebut dengan present participle yang menjadi modifier. Ya, dia sebagai modifier atau penjelas bagi kata benda efek. Nah, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa tidak semua ing itu adalah kata kerja. Makanya hanya ketika dia dijadi kata kerja, maka syaratnya harus ada isam-arnya. Kayak gitu ya. Sama dengan apa? Smoking room ya kan? Smoking room, kemudian lagi smiling president dan seterusnya. Oke. Nah, secara makna bisa seperti itu ya. Tapi ternyata kalau kita menggunakan since itu tidak tepat maknanya kan? Sejak, ya enggak? Sejak efek iritasinya kepada manusia, terhadap manusia. Kan nggak nyambung ya? Nah, maka yang kita gunakan di sini adalah preposisi yang lain. Yang mana? Adalah because of. Nah, because of itu adalah preposisi. Sama posisinya dengan since ini. Ya. Jadi tetap because of itu adalah preposisi yang nantinya dia bisa memberi penjelasan, mengawali sebuah kata benda. Oke, nah kata benda yang mana? Yang tadi ini, yang di atas tuh, yaitu because of. Jadi karena efek iritasinya pada manusia. Oke teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan bagi yang bingung. Nah, ini terbuka kesempatan untuk bertanya ya setiap minggunya. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut lagi. Berarti Pak kalau mau tanya Pak, berarti kalau misalkan buat mau nyari, Bapak mau nanya? Ya silakan. Gimana? Halo? Kalau apa, teman? Kalau yang dari preposisi itu tuh emang harus diartiin ya Pak ya biar nyambung ya Pak. Kalau ya, misalkan buat preposisi itu harus diartiin ya Pak. Begini, dalam 4 pilihan jawaban, oke, dalam 4 pilihan jawaban, biasanya ketika kita melihat sebuah soal, maka akan ada 2 pilihan jawaban, oke, akan ada 2 pilihan jawaban yang secara gramatikal bisa langsung kita eliminasi, ya. Makanya saya katakan yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menghitung berapa jumlah kata kerja, ya. Tadi kita sudah tahu bahwa ada 1 kata kerja dan
sudah ada subjek. Kan cukup ya. Jadi subjek sudah verb dan verb sudah lengkap. Nah, tinggal apa? Tinggal penjelas atau sesuatu yang mengawali sebuah kalimat. Nah, oke. Nah, berarti apa? Karena irritating effect ini adalah kata benda, adalah sebuah frase kata benda, maka dia harus didahului oleh preposisi, kan gitu? Ya. Dia harus didahului oleh preposisi. Nah, ya. Kalaupun, perhatikan, Bang Firman. Kalaupun ada conjunction, oke. Kalaupun ada conjunction di situ, maka harus ada unsur CS dan verb. Nah, ya. Kalau ada conjunction, maka harus ada unsur conjunction, subject dan verb gitu. Nah, pertanyaannya kan permasalahannya atau faktanya di sini adalah tidak ada lagi unsur kata kerja kan? Tidak ada lagi unsur kata kerja. Ya, Pak. Berarti apa? Nah, berarti apa? Kita hanya butuh satu preposisi. Nah, selanjutnya adalah masuklah ke meaning tadi sisa dua ini, yang satu benar, yang satu salah. Disitulah tipuannya nanti. Kita akan dihadapkan pada kira-kira meaning yang mana yang lebih tepat untuk dimasukkan ke dalam pilihan jawaban atau ke dalam kalimat itu. Oke? Nah, Ya, Pak. coba kita lihat. Kalau Bravo, ya coba teman-teman lihat. Kalau Bravo, dia itu ada unsur conjunction kan? Ya. Iya. Where it's irritating effect. Tidak ada lagi unsur kata kerja. Gimana Ya, jadi situ ada conjunction, kemudian ada kata benda. Pertanyaannya, di mana kata kerjanya? Nah, ya, makanya Bravo salah, gitu kan? Nah, kalau alpha itu dia menjadi subjek lagi, it's irritating effect on humans. Dia tidak berhubungan lagi dengan subjek setelahnya, ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Iya. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak berarti Firman mau ini Pak. Jadi kalau misalkan dalam satu kalimat itu tuh terdiri dari satu conjunction, berarti itu harus membutuhkan dua verb ya Pak ya. Begitupun seterusnya. Betul sekali. Kalau ada dua verb berarti satu conjunction. Kalau ada tiga, Dua conjunction. nah, dua conjunction. Ibaratnya dua jembatan kan? Ya gini nih, laptop nih. Kalau ada dua laptop, harus ada satu conjunction-nya. Dua pulau harus ada satu jembatannya. Ya. Di situ ilmunya ya. Di situ ilmunya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Wih, panas nih malam ini ya. Kayaknya ini Epi sama Fitri belum ada ini nih suaranya ya. Oke. Oke, lanjut. Nomor 10. Silakan. Jawabannya apa? Nomor 10. Firman jawabannya A, Pak. Yang lain? Yang lain? Halo. Cynthia, Epi, Fitri, mana jawabannya? Firman, tolong jelasin dulu deh, yang alfa itu kenapa jawabannya? Kalau yang Firman baca sih Pak, itu kalimatnya kan ini ya Pak, satu klausa. Yang mana? Yang ini. Oke. Nomor berapa? Itu kan satu klausa. Jadi kalau misalkan satu klausa kan nggak butuh tadi yang namanya conjunction. Sedangkan di sini which kan ini kan which sama therefore sama which never itu kan conjunction Pak. Oke, betul.
Nah. Terus? Oh, begini Firman. Nah, perhatikan ya teman-teman. Coba lihat dulu kalimatnya. Hitung Ya, Pak. berapa jumlah verb itu dulu, supaya teman-teman satu frame ya. Hitung dulu, apakah dalam soal itu sudah ada kata kerja, dan jika sudah ada, berapa jumlah kata kerja? Nah, itu dulu ya. Ada satu kata kerja, Pak. Yang mana? Mas. Mas In Mondo. Produce. Nah, itu ya. Perhatikan. Ada mas dengan produce kan? Iya, Pak. Nah, perhatikan teman-teman ya. Jadi begini. Nah, ini ilmu kata kerja itu sangat penting sekali ya dalam menganalisis sebuah kalimat. Perhatikan ya. Jadi begini. Mas itu kan kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan modal ya. Modal. Bukan modal rupiah ya. Modal. Nah, kalau modal itu dia nanti harus bertemu dengan verb 1, ya kan? Contohnya must produce ya, itu, must produce. Oke. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah, Mister, kenapa ada sesuatu yang terpisah di situ? Ada pemisah antara must dengan produce, ya. Nah, perhatikan ya. Dalam teori dasarnya bahwa sebuah modal ini ya, modal verb, jelek banget tulisannya ya, sorry. Sebuah modal ya, itu nanti diikuti oleh verb 1 atau verb asli ya. Modal itu yang dimaksud adalah must, will, apalagi shall, can, dan seterusnya ya. Nah, antara modal harus dengan verb 1 ternyata ya dalam teorinya itu masih bisa ditambahkan oleh adverb. Ya. Oke. Jadi antara modal dengan verb 1 masih bisa ditambahkan oleh kata kerja. Ya. Sorry, dengan kerja oleh adverb. Ya. Contoh apa? Must actually. Nah, ada begitu kan? Apalagi must often. Will always. Nah, coba teman-teman baca bab atau nonton video tentang adverb ya. Seperti itu. Nah, ternyata selain adverb ini yang bisa memisahkan antara modal dengan verb 1, yang bisa menjadi pemisah antara mereka itu adalah prepositional phrase. Nah, jadi preposisi plus kata benda. Ya. Nah, gitu ya. Jadi perhatikan bahwa salah satu fungsi preposisi plus kata benda itu ya, adalah posisinya dia sebagai adverb. Perhatikan lagi ya. Jadi gini, saya ulangi, preposisi plus kata benda itu bisa berada sebelum subjek verb, ya kan? Iya. Nah, tadi teman-teman lihat di nomor berapa ya? Di nomor mana? Di nomor 6, ya. Nomor 6 itu ada preposisi of dengan millions. Nah, kemudian di nomor 8. Di nomor 8 in 1864. Ya. Nah, semua ya ketika ada preposisi, nah makanya begini. Kita perhatikan lagi. Makanya kenapa kata benda ini ya, kata benda yang didahului oleh preposisi ini tidak bisa jadi subjek,
gitu kan? Kenapa kata benda yang didahului oleh preposisi tidak boleh jadi subjek? Karena mereka masih merupakan satu kesatuan frase. Nah, ya. Mereka masih satu kesatuan frase yang disebut dengan preposisi. Prepositional phrase. Prepositional phrase ya. Jadi prepositional phrase itu adalah frase yang intinya ada di preposisi dan diikuti oleh kata benda. Ya. Nah, terus apa? Fungsinya sebagai apa? Nah, salah satunya dia fungsinya sebagai penjelas kalimat ya. Sebagai penjelas kalimat yaitu adverb, subject, verb. Kira-kira begitu, ya. Sama. Oke, paham di sini ya? Nah, jadi selain coba lihat di soal tadi ya. Ada tradisional kan di situ? Soal nomor berapa ya? Nomor 2 ya. Jadi yang bisa memberi penjelas kepada kalimat atau memberi keterangan di awal kalimat selain adverb tradisional tadi, kan? Eli itu bisa juga berupa preposisi plus kata benda atau prepositional phrase. Nah, paham ya? Siap. Seperti itu. Nah, terus kemudian apa? Ya, Pak. Fungsinya dia selain berada di depan kalimat juga bisa berada atau menyisipi antara modal dengan kata kerjanya. Nah, kayak gitu. Ya. Sehingga apa? Sehingga si mana tadi? Nomor berapa tadi? Nah, ini 10. nomor 10. Sehingga mas di sini in the long run ya, in the long run itu hanya sebagai adverb, nah ya, prepositional phrase yang berfungsi sebagai adverb yang tersisip atau menyisipi antara must dengan produce. Nah, kayak gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Sehingga apa? Nah, kembali lagi bahwa must dan produce ini ya, must dengan produce hanya kita hitung sebagai satu kesatuan kata kerja. Ya. Jadi will atau must dan semua modal itu tidak boleh dihitung sebagai satu kata kerja. Dia itu harus ada pasangannya kata kerja di belakang yang produce. Oke? Iya, Pak. Wih, mantap banget ini ya. Luar biasa. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Kita masih membutuhkan subjek. Kenapa? Karena eksistensinya di sini, existence, bukan subjek kan? Bukan. Nah, karena tadi ada? Bukan, Pak. In, ya, preposisi. Nah, Ya, preposisi. berarti apa? Kita hanya butuh subjek. Yang subjek apa? Kata benda. Begitu kan? Coba, Firman. Kenapa Bravo salah, Firman? Karena ada conjunction which, Pak. Sedangkan Kenapa? hanya cuma ada satu kata kerja. Yes. Kenapa kalau ada which? Harus ada dua kata kerja. Yes. Sedangkan di situ hanya satu kata kerja ya. Oke. Kalau delta, kenapa Fitri? Mana Fitri? Kenapa delta salah? Bapak belum ngerjain soalnya baru join. Oh, baru join. Iya. Oke. Nah, saya kasih bonus ke teman-temannya. Hari Selasa kita belajar lagi ya. Saya semangat banget nih. Kalau banyak yang ikut juga, saya juga semangat juga memberikan penjelasannya. Kalau cuma 1-2 ini. Oke, bagus ya. Whichever itu conjunction sama penjelasan dengan Bravo. Oke. Saya pengen mengulangi lagi karena sisa 10 menit, sisa 9 menit ya. Saya pengen teman-teman menjelaskan nomor 1 sampai 9 ini, sampai 10 ya, bergantian. Oke. Untuk mengecek apakah yang saya jelaskan tadi sudah dipahami. Sambil nanti Teh Fitri bisa melihat atau mendengar penjelasan ulang dari saya dan teman-teman. Oke, yang pertama, Nanda nomor 1. Coba, kenapa jawabannya, yang mana jawabannya dan alasannya apa? Kita sisa 8 menit. Ayo. Tadi jawabannya Pak. Ya, alasannya? Alfa, alasannya apa?
karena belum ada verb. Bukan. Apa? Karena Swing. coba cari verbnya. Ada verbnya nggak nomor 1 itu? Ada, Pak. Bagaimana? Ayo. Bisa dibantu yang lain. Coba ayo yang lain membantu. Ayo, kita sisa 7 menit lagi nih ya. Kata kerjanya ada allows. Allows. Oke, kemudian sehingga Tidak membutuhkan kata kerja lagi. yes, betul sekali. Ya. Ingat to itu ya. Perhatikan ya. Ketika ada bring atau kata kerja diikuti oleh to, didahului oleh to. Nah, saya ini lagi ya. Jadi ketika ada kata kerja didahului oleh to, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai atau diidentifikasi sebagai kata kerja. Ya, teman-teman ya. Perhatikan. Jadi yang tidak boleh jadi kata kerja itu, nah, perhatikan. Ini penting sekali nih materi hari ini. Yang tidak boleh jadi kata kerja itu ada 3. Nah, oke. Saya tulis dulu ya. Yang tidak boleh jadi kata kerja. Yang bukan verb. Oke. Yang pertama adalah verb ing. Kemudian verb 3 dan to bertemu dengan verb. Oke. Jadi misalkan begini, subjek bertemu dengan verb ing, bertemu dengan verb 3 atau bertemu dengan to ketemu verb, mereka semua jangan diidentifikasi sebagai kata kerja. Ya, syaratnya. Kalau verb ing mau jadi kata kerja, maka harus ada is am are di situ ya, to be. Sama dengan verb 3 ya, harus ada pasangannya di sini. Ya. Nah, jadi kenapa to bring itu ya karena to bring itu bukan kata kerja. Makanya nggak masalah kalau dia ada di situ. Oke? Lanjut lagi nomor 2. Nomor 2 itu siapa ya? Cynthia. Bapak saya nomor 2, tadi mah belum masuk. Oh, belum. Oke. Nah, nomor 2 berarti Feby. D, Pak. B. Hah? Delta. Ya, bilang delta atau bravo ya. Sorry, telinga saya agak kurang sensitif. Oke, jelaskan dari pertanyaannya, bukan dari jawabannya. Ayo. Oh, karena di situ belum ada kata kerja. Oke. Belum ada kata kerja dan belum ada subjek. Yes. Sehingga jawaban yang benar adalah delta. Oke, kenapa bukan alpha? Subjek. Subjek dan verb ya. Karena di situ akan sudah ada when itu kan preposisi apa ya? Salah. Preposisi. When itu conjunction. Oh iya. Ya, when conjunction. Tapi served is-nya itu kebalik harusnya. Oke. Harusnya is baru served gitu. Ya. Sebentar saya tambahkan lagi. Kalau ada satu conjunction harus ada 2 verb ya. Itu juga tambahannya ya. Jadi selain terbalik, di situ kalau ada when, di situ kan hanya ada satu verb, served is, itu pun terbalik. Salah. Sama dengan bravo ya. Oke, ada conjunction, cuman ada satu verb is served. Ingat teman-teman, is served to be plus verb 3 itu satu verb, dihitung sebagai satu verb saja. Ya. Thank you, Feby. Lanjut lagi nomor 3, Nanda Amelia. Nanda tadi sudah ya? Udah, Pak. Oke, Firman, nomor 3. Nomor 3 itu kan typically of the class line. Ini subjeknya udah ada. Terus di sini hanya membutuhkan si verbnya, yaitu yang hanya menyediakan verb dan memang yang
gramatikalnya benar adalah yang C. Yang A salah karena ada it di situ. Yang B salah karena si verbnya itu kebalik, harusnya is the American antelope. Terus yang D itu salah karena cuma ada noun doang. Yes, mantap. Keren, bro. Nomor 4, silahkan. Siapa lagi yang belum? Epi. Epi, mana nih? Epi. Nggak ada Epi ya? Oke, kemudian siapa lagi? Fitri. Teh Fitri, nomor 4, bisa? Ayo. Halo? Oh, lewat ya. Nomor 4, silakan. Siapa lagi? Cynthia, nomor 4. Nomor 4 juga saya belum masuk. Oh, Maaf, pisan. Oke. Coba Firman. Firman ini asisten saya ini ya. Ayo. Baik Pak, jadi yang nomor 4 itu kan subjeknya itu ada Lilian. Sedangkan public health nurse ini merupakan apositif dari Liliannya atau penjelas dari Liliannya. Nah di sini strukturnya itu adalah paralel. Public health nurse dan jawabannya itu adalah sosial reformer karena ini merupakan satu kesatuan dari paralel itu sendiri. UAS ini sudah ada kata kerja dan pilihan-pilihannya emang reforming society ini bukan beda, maksudnya paralelnya beda sama public health nursing. Public health nurse sama WHO di sini enggak butuh WHO, reformer society-nya juga di sini kurang tepat, sama her-nya juga di sini yang D itu salah juga, kurang tepat juga. Oke, mantap ya. Lanjut ke nomor 5 tadi, lewat aja dulu. Nomor 6 sekarang. Silakan nomor 6, siapa yang menjelaskan? Waktu kita 1 menit lagi, aduh cepet banget ya. Udah mau maghrib. Nomor 6, silakan Firman lagi lah. Nomor 6. Nomor 6 di sini, bentar Pak. Nomor 6 di sini. Iya Pak, jadi di sini belum ada. Udah ada verb retron, cuma di sini udah ada yet di sini, berarti membutuhkan si verb lagi. Nah untuk yang A, ini subjeknya udah ada, jadi hanya membutuhkan verb. Sedangkan option A ini ada verb dan juga dia ungrammatical atau penyusunannya salah. Terus ya? Yang D ini ada verb, ada subjek juga. Di sini they will be living juga, D-nya nggak perlu. Sedangkan kalau misalkan option D living itu harus dibarengi dengan auxiliary verb. Sedangkan di sini tidak ada, berarti salah. Dan yang paling benar itu D. Keren, oke. Yes, terakhir ya untuk